Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Yona Misteri. Kalau dulunya Yona Musik, sekarang diganti Yona Misteri. Sudah lama ya Yona Misteri nggak upload tentang seputar kandang bubrah Tembung Boyo. Ya mungkin ya emang sudah lama, karena kabarnya selain ditutup juga banyak faktor-faktor lain. Tapi pada malam Jumat kemarin, Jumat Kliwon di bulan Suro ini ya lumayan ramai juga, banyak sekali pengunjung. Oh ya, di sini saya ini berada di Gunung Wijil. Ini sebelah baratnya itu kandang bubrah Tembung Boyo, yang itu merupakan petilasan Pangeran Purboyo. Aduh, enak ulo bekas ular ya. Oke, kita lanjut perjalanan ke atas. Ini ke Gunung Wijil. Di atas itu ada 3 makam yang konon kabarnya punya hubungan erat dengan Keraton Solo. Makam Putri nanti ada namanya di situ ya. Kita lanjut jalan, nanti kita bahas di atas ya. Pembahasan kali ini ya masalah orang yang datang ngalap berkah segala macamnya itu kan banyak sekali yang gagal, lagian persepsinya juga kurang pas kayaknya. Maunya sih itu kan sekali ritual langsung berhasil itu. Dinamakan instan, mungkin itu ya. Itu pasar Purwantoro kelihatan dari sini. Nanti sebelah itu kan ada juga itu Tembung Boyo, yang kabarnya ada mitos pesugihan kandang bubrah. Sekarang kembali ke pembahasan tentang kegagalan orang ritual. Itu ada beberapa faktor. Kita bersama ini ojek Mas Rianto seperti biasa. Kita sama Mas Rianto, kita coba sharing-sharing. Oh ya, sekedar informasi ya, ini bukan menghasut atau istilahnya mengajak pengen musyrik atau gimana, berbagi pengalaman. Jadi Anda yang pengen, katakanlah pengen ngalap berkah, udah kelilit utang, banyak tanggungan, rumah mau dilelang, kan nanti biasanya maunya yang instan dan ya pengen cari pesugihan, katakanlah gitulah. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi Anda bisa pikirkan, apa kalau kita cari pesugihan itu apa memang langsung berhasil itu. Itu nanti kita coba sharing-sharing ya. Jadi bukan ngajak, karena walaupun cari pesugihan itu dikirain berhasil, nggak semudah itu Ferguson, ada gagalnya juga. Sekarang kita langsung bincang-bincang sama Mas Rianto, ojek legendaris dari Purwantoro. Oke, sekarang kita bincang-bincang bersama Mas Rianto tentang pembahasan beberapa faktor kegagalan orang yang pengen cari pesugihan ataupun ngalap berkah dan segala macamnya. Ini gimana Mas Rianto menurut panjenengan? Jenengan kan udah lama nganter ya, pokoknya emang pengen tahu juga ya Mas Ri itu. Jadi kita bisa sharing sama orang-orang lah. Takutnya udah pengen sini kan persepsinya langsung datang uang atau langsung berhasil itu. Dan ternyata banyak sekali komentar, bang saya kesini udah 1 kali ternyata gagal. Itu menurut panjenengan itu gimana Mas Rianto? Ya, assalamualaikum pemirsa Yona Musik ya, dimanapun Anda berada ya. Kalau menurut saya Mas, kalau untuk yang sudah ngalap berkah kesini itu belum berhasil, itu karena mungkin ada beberapa faktor Mas. Contohnya mana itu Mas? Apa misal contoh kandang bubrah gitulah ya? Atau Bang Gaib Ngawi. Iya. Seperti itulah contohnya. Mungkin gini Mas, orang itu yang pertama datang itu mungkin sudah dalam keadaan valid Mas, sudah dalam terpuruk. Jadi untuk bangkit itu perlu berproses. Jadi kalau misalkan di sini terus langsung berhasil, pengennya langsung berhasil, nyampe di rumah hitung seminggu nggak ada ini kan, yo
gimana ya mas? Itu mungkin salah properti. Jadi gini, perlu proses. Perlu ya sebelum kita kesini harus tahu ya. Iya harus tahu. Prosesnya gimana. Kita juga harus punya usaha. Kita tinggal ngembangin. Kalau udah jatuh, katakanlah warung udah nggak ada dagangan, kesini katanya mau laris atau gimana, kan nggak bisa juga kalau warungnya nggak ada tambahan modal atau gimana. Ya semisal itu ya. Ya mungkin seperti itulah gambarannya. Jadi waktu pertama kesini itu dalam keadaan sudah sangat hancur lah. Jadi kalau cukup satu kali itu ya untuk satu kali itu ya persentase gagal ya. Pemirsa, yang jelas kalau cuma satu kali ya tetap gagal. Persentase gagal. Iya. Perlu kesabaran, perlu kerja keras, semangat juga ya. Itu semangat, punya usaha apa dikembangin baru. Terkecuali kalau yang sudah berhasil mas, mungkin dalam keadaan nggak terlalu valid ini, tinggal ngembangin terus ngalap berkah sini hasilnya bagus. Satu kali mungkin bisa langsung reaksi ya. Contoh yang pernah contohnya ke Gedong Giono ya mas ya. Iya. Itu usahanya apa itu mas? Giono Musik kan sudah ada videonya dulu tuh, yang motong sapi itu. Oh iya. Itu jelas itu fakta nyata itu mas. Sudah berhasil itu, kalau enggak ngapain kan? Iya. Sekarang harga sapi berapa? 15 jelas juta. Sudah berhasil itu, bukti nyata itu. Jadi bukan hoak ya kan? Itu yang gagal itu banyak yang komentar. Aduh mas, saya kesana itu satu kali udah keluar biaya sekian ternyata gagal. Itu hoak. Kalau hoak sih kayaknya sih enggak ya mas, itu masalah hoaknya. Kalau hoak sih enggak mas, cuma gini harusnya untuk pemirsa ya yang mau kesini itu ya perlu proses yang jelas dalam keadaan dalam posisi kita ya. Posisinya terlalu kritis itu ya perlu waktu, emosional, waktu, perlu kesabaran, juga perlu gimana caranya supaya usaha itu bisa jalan lagi, step by step ya. Iya, kalau langsung langsung utangnya lunas tuh ya duit dari mana? Dari Hongkong. Oh iya. Ya repot itu. juga. Kadang gini, ada juga yang gini mas, itu warung, contohnya warung lah. Kita ambil contoh yang simpel aja ya mas, warung. Nah dia kesini tapi dagangannya udah habis. Ya ada juga yang gini, dagangannya masih banyak, tapi di situ banyak sekali katakanlah bang pecit atau segala macamnya. Terus menu masakan udah nggak jelas atau gimana kan, namanya kelilit utang, mungkin nggak fokus. Itu juga berpengaruh mungkin mas Ri ya. Pengaruh lah mas. Kalau cari ngalap berkah tapi untuk masakannya rasanya nggak karu-karuan, nggak mungkin orang mau beli ya. Mau beli itu kan nggak mungkin. Ya tetap harus fokus, konsentrasi, kerja keras. Terus sama usahanya juga direnovasi, katakanlah warung itu mau dibersihin atau dicat, sehingga tampil beda lah kayak Suatu gitu ya. contoh mas, saya punya itu pelanggan yang dari Lamongan tuh mas ke Kandang Kuda, berhasil tuh mas, tinggal ngembangin masalahnya, langsung berhasil tuh. Ritual 2 kali usaha warungnya udah sukses. Di sini tinggal ini aja ngembangin, terus nadal lagi ya udah. Ada itu mas, nggak perlu saya sebutkan namanya mas. Jadi orang-orang itu mungkin terlalu putus asa atau mungkin terlalu berharap dengan keadaannya yang udah tumpang camping ya. Iya mungkin terlalu udah putus asa, terlalu berharap, jadinya seperti itu. Malah gagal. Iya enggak, yang jelas malah blank mas. Malah repot juga ya malah. Ya itu beberapa faktor ya sobat misteri. Jadi gini, untuk faktor pertama itu tergantung posisi kita. Posisi kita kalau emang sudah jatuh, katakanlah orang kalau udah jatuh itu kan mau bangkit itu kan susah, langsung berdiri kan nggak mungkin. Kita perlu merangkak, kita perlu jongkok, harus terus berdiri, itu modalnya gitu ya modalnya. Ya perlu proses lah mas, seperti istilahnya anak baru lahir itulah. Kita dulu baru gendong, baru merangkak, baru mulai berdiri, baru jalan, kan seperti itu mas. Itu kalau yang sudah kritis itu usahanya. Iya. Kalau tinggal ngembangin ya enak aja itu mas, insya Allah berhasil mas. Terus gini, kadang orang salah juga gini ya, datang sekali pindah, datang sekali pindah, datang sekali pindah. Itu kemarin itu saya juga pernah nganter ke salah satu orang ya. Dia hampir semua lokasi dilakukan ritual, semuanya gagal karena cuma 1 kali semua. Itu juga menurut saya juga pengaruh juga, karena dia udah hilang kepercayaan diri mungkin mas. Iya mas, kalau menurut saya mas itu, kalau menurut saya itu
sangat Ya. saya itu nggak pas, Nggak Mas. pas, Nggak iya. pas. Jadi tujuan kita ke sini tuh kemana, ya udah ke situ. Katakanlah Masjid Tiban gitu ya. Itu Bukan kalau Mas Tiban ya ke Masjid Tiban dilakoni dulu ya Mas. Kalau orang Jawa dilakoni dulu baru. kalau untuk satu kali menurut jenengan itu nggak bisa untuk jadikan tolak ukur ya. Nggak bisa Mas, perlu proses, perlu kesabaran Mas, juga bekerja keras yang penting Mas. Kalau Paling orang enggak bisa- berapa kali? ya paling tidak 3 kali 4 kali lah. Kalau usahanya udah mapan kan mungkin cukup 1 kali udah dapat berkah dari situ, enak Mas. Iya. Tapi ada juga pertanyaan gini, saya udah nanti kalau saya datang ke sono sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali katanya nggak jodoh. Gini sobat misteri, dia juga dikoreksi juga. Jenengan 1 kali, katakanlah warung, usahanya gitu aja nggak dirubah. 2 kali ke situ usahanya juga nggak dirubah, nggak ada perubahan dengan usaha jenengan. Terus 3 kali nggak dirubah lagi, kan nggak ada perubahan, sama juga ya bohong ya. Itu juga ngaruh ya. Iya Mas. Jadi 3 kali gagal itu bukannya jodoh, jenengan itu nggak, maksudnya nggak gimana, nggak ngerubah, nggak berusaha merubah dengan segala, maksudnya usaha jenengan ataupun cara prosesnya. Itu sobat misteri, itu juga menurut pengalaman Mas Ri. Dan menurut jenengan pengalaman lainnya apa Mas Ri? Faktor lainnya yang menimbulkan kegagalan orang-orang yang biasa ya pengen lakukan ritual merubah nasib dan segala macamnya, gimana Mas Rianto? Dan yang utama Mas Yona ya, Iya ya. di sini saya tidak mengajak pemirsa ya ataupun melarang pemirsa ya. Yang jelas itu hak panjenengan, haknya situ ya. Nggih Mas Ri. Haknya situ tetap rezeki itu Allah Subhanahu wa taala ya Mas ya. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi panjenengan, para pemirsa ya. Biar nggak ada modus biar nggak ya. ada modus. Udah jauh-jauh ke sini perlu modal, perlu waktu, perlu biaya, dan semoga sukses selalu. Nah, terima kasih Mas Ri. Dari Yona Musik ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.